Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyuriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum analisis anion dan kation yang diambil dari salah satu jurnal struktur dan dinamika solvasi ion Mn2+ dalam air berdasarkan simulasi dinamika molekul, mekanika molekul atau DMMM oleh Yuda Prakasa Mahendra dan Dr. Kris Fajar Pratana MSI. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari struktur dan dinamika solvasi ion Mn2+ dalam air menggunakan simulasi dinamika molekul, mekanika molekul. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan simulasi dinamika molekul, mekanika molekul yang akan menghasilkan file trajektori yang kemudian diolah lagi dan menghasilkan data berupa grafik FDR, FDS, DBK, dan pertukaran ligan air dengan ion Mn2+. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa struktur dari sistem solvasi ion Mn2+ dalam air dengan simulasi DM, MM2BD, dan MM3BD, jumlah ligannya adalah sama-sama 8. Sedangkan sifat dinamika dari sistem solvasi ion Mn2+ dengan molekul air tidak menunjukkan terjadinya perpindahan air pada simulasi DM, MM2BD, yang berarti bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ adalah stabil. Dan pada simulasi DM MM3BD menunjukkan adanya pertukaran ligan air dari kulit pertama ke kulit kedua, lalu kembali lagi dari kulit kedua menuju ke kulit pertama, yang berarti bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ juga stabil. Penelitian tentang solvasi ion logam dengan simulasi DM, MK atau MM menjadi penting karena simulasi tersebut dapat mengakses informasi tentang dinamika solvasi dalam skala femtodetik di mana instrumen dan eksperimen belum mencapainya. Rode dan Hofer 2006. Salah satu logam transisi yang sampai saat ini belum banyak dipelajari proses solvasinya adalah logam mangan atau Mn, sehingga sangat perlu untuk mempelajari proses solvasi dari ion mangan dalam air. Pengetahuan tentang struktur dan dinamika proses solvasi dari ion mangan merupakan salah satu petunjuk untuk mengetahui proses solvasi yang melibatkan pelarut air yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metode penelitian: penentuan koordinat Mn2+ min H2O dalam koordinat kartesian. Geometri awal Mn2+ dalam H2O dimodelkan dalam koordinat kartesian 3 dimensi dengan mengatur besar, sudat dan jarak antara atom dalam sistem dengan bantuan Gauss-Pugh dapat dihasilkan bentuk struktur berupa sistem koordinat Mn2+ min H2O. Geometri sudut HOH berdasarkan data eksperimen sebesar 104,50 dan panjang ikatan OH sebesar 0,9601 A menurut Armunanto 2004. Pemilihan himpunan basis terbaik berdasarkan beberapa himpunan basis yang disarankan untuk diuji coba pasangan himpunan basis yang tidak menimbulkan perubahan muatan yang signifikan terhadap ion Mn2+ dan memiliki profil kurva energi ikatan terhadap jarak Mn2+ min O dan Mn2+ min H sesuai dengan profil kurva potensial Lennard-Jones. Selain yang digunakan juga harus memiliki nilai kesalahan superposisi himpunan basis atau Basset Supposition Error (BSSE) yang relatif kecil. Selanjutnya, pasangan himpunan basis yang terbaik digunakan sebagai acuan untuk menghitung persamaan pasangan fungsional potensial pasangan dan dua badan. Penyusunan potensial pasangan dan potensial tiga badan. Potensial pasangan yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu potensial pasangan Mn2+ min H2O. Jenis potensial pasangan ini disusun dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Dalam penyusunan persamaan potensial pasangan Mn2+ min H2O diperlukan titik-titik energi pada berbagai sudut θ dan Pi, serta pada berbagai variasi jarak kation dan ligan. Sudut θ divariasi mulai dari 0 sampai 90 dengan interval tertentu. 0
5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, dan 90. Sedangkan sudut pi divariasi mulai sudut 0 derajat sampai 180 derajat. 0, 30, 50, 70, 90, 120, 150, dan 180. Jarak kation dan ligan diatur mulai dari 1,4 A sampai 15 A. Titik-titik energi tersebut digunakan untuk menyusun fungsi potensial pasangan. Pengumpulan titik energi ini dilakukan dengan bantuan pengangkat lunak turbomol. Hasil penelitian dan pembahasan. Penentuan himpunan basis terbaik. Berdasarkan uji coba beberapa himpunan basis set, didapatkan himpunan basis set yang paling sesuai dengan sistem hidrasi yang akan diteliti, dan himpunan basis yang sesuai tersebut membentuk kurva potensial Lennard-Jones seperti yang terlihat pada gambar 1. Himpunan basis set yang cocok tersebut adalah ATZP untuk atom Nn2+, dan DZP untuk atom O dan H. Radial distribution function atau RDF atau fungsi distribusi jarak dalam sistem solvasi ion dalam air ini untuk menyatakan fungsi distribusi jarak molekul air atau H2O terhadap ion Mn2+. Jarak ion pusat Mn2+ dengan atom oksigen dari molekul air dilambangkan dengan Mn2+O. Sedangkan jarak ion Mn2+ dengan atom hidrogen dilambangkan dengan Mn2+-H. Bilangan integrasi masing-masing atom juga digambarkan dalam grafik RDF. Fungsi distribusi jarak RDF untuk sistem solvasi ion Mn2+ dengan molekul air dalam simulasi dinamika molekul, mekanika molekul atau DMMM disajikan pada gambar 2 dan gambar 3. Dapat dilihat sebagai berikut. Gambar 2 adalah grafik RDF hasil dari kalkulasi simulasi dinamika molekul dengan metode mekanika molekul MM2BD dari sistem solvasi ion Mn2+ dalam air atau Mn2+-H2O. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva mulai naik pada jarak 1,9 A dan mencapai puncak pada jarak 2,1 A, serta berakhir pada jarak 2,5 A. Informasi ini menunjukkan bahwa interaksi antara ion Mn2+ dengan atom O dari molekul air H2O pada lapisan pertama terjadi pada jarak 2,1 A. Dalam gambar juga terlihat bilangan integrasi dari atom O adalah 8. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan kulit pertama terdapat sebanyak 8 atom O yang terikat sebagai ligan oleh ion Mn2+. Pada gambar 2 tersebut, ion pusat Mn2+ pada jarak 2,9 A terlihat berinteraksi dengan atom hidrogen atau H dari molekul air H2O. Jarak tersebut terlihat lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak atom O dengan ion Mn2+. Hal tersebut menunjukkan bahwa puncak pertama dari RDF ion Mn2+-O dan ion Mn2+-H tidak terjadi tumpang tindih. Bilangan integrasi atom H terlihat pada angka 16. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa atom H yang berada di sekitar ion Mn2+ pada kulit pertama berjumlah 16. Pada lapisan kedua, puncak grafik terlihat pada 4,3 A untuk atom O dan 5 A untuk atom H. Gambar 3 merupakan grafik RDF hasil simulasi DMMN3BD dari sistem solvasi ion Mn2+ dalam air. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva mencapai puncak pada jarak 2,1 A dan turun pada 2,5 A. Pada puncak 2,1 A menjadi interaksi antara atom O dengan molekul air pada kulit pertama. Dalam gambar terlihat bahwa bilangan integrasinya adalah 8, yang menunjukkan jumlah ligan yang diikat pada kulit pertama. Pada grafik RDF yang dilakukan terhadap Mn2+-O dan Mn2+-H, baik pada simulasi MM2BD maupun MM3BD, menghasilkan grafik yang hampir sama. Pada kulit kedua, jarak atom oksigen dengan ion Mn2+ berada pada puncak 4,5 A yang menunjukkan terjadinya interaksi atom oksigen dengan ion Mn2+. Gambar 3 juga menunjukkan mengenai jarak atom H dari molekul air dengan ion Mn2+.
yang puncaknya berada pada jarak 2,8 A dan bilangan integrasi dari atom hidrogen adalah 16. Dari grafik tersebut, pada jarak 2,8 A terjadi interaksi antara atom H dari molekul dengan ion Mn2+ dengan 16 atom H. Dalam grafik juga diperlihatkan bahwa kulit kedua puncak kurva terjadi pada jarak 5A, baik pada kulit pertama maupun kulit kedua. Jarak atom oksigen dan hidrogen dari molekul air H2O tidak terjadi tumpang tindih. Coordination Number Distribution atau CND atau distribusi bilangan koordinasi digunakan untuk menentukan bilangan koordinasi yang dimiliki ion pusat dengan ligan pada kulit pertama dan kedua. Jumlah ligan atau bilangan koordinasi pada sistem solvasi ion Mn2+ dengan atom oksigen dan hidrogen dalam molekul air dengan menggunakan mekanika molekul MM2BD maupun MM3BD. Dalam grafik yang dihasilkan juga memberikan informasi dari kulit pertama dan kulit kedua dari ligan oksigen dan hidrogen yang diikat oleh ion Mn2+. Ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Dapat dilihat sebagai berikut. Gambar 4 adalah grafik CND dari hasil kalkulasi simulasi mekanika molekul ion Mn2+ dalam air. Grafik tersebut memberikan informasi bahwa jumlah ligan yang mengelilingi atom pusat untuk sistem solvasi ion Mn2+ dalam air berjumlah 8 dengan probabilitas 100%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ligan pada kulit pertama telah stabil karena hasil dari kalkulasi menunjukkan probabilitasnya telah mencapai 100%. Jumlah ligan pada kulit kedua terlihat bervariasi mulai dari 15 sampai 24 dengan probabilitas yang juga bervariasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ligan yang berada di kulit kedua sangat dinamik dan bersifat fleksibel. Grafik CND pada simulasi MM3BD memberikan hasil yang berbeda dengan grafik simulasi MM2BD. Grafik CND pada simulasi MM3BD memberikan informasi bahwa jumlah bilangan koordinasi pada kulit pertama adalah 7 dan 8 dengan probabilitas 1% dan 99%. Bisa dikatakan bahwa ligan pada kulit pertama sedikit kurang stabil karena bilangan koordinasinya tidak mencapai 100%. Sedangkan kulit kedua bilangan koordinasi dimulai dari 16 sampai 25 dengan probabilitas yang bervariasi dan bisa dikatakan bahwa ligan yang berada di lapisan kedua bersifat sangat dinamik dan fleksibel. Angular Distribution Function atau ADF atau fungsi distribusi sudut merupakan fungsi yang menggambarkan distribusi sudut selama simulasi dinamika molekul berlangsung. Fungsi ADF memberikan informasi tentang distribusi sudut ikatan yang berbentuk antara ligan 1 atau atom O1, ion pusat Mn, ligan 2 atom O2. Grafik ADF dalam sistem solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi ini ditunjukkan pada gambar 6 dan gambar 7 sebagai berikut. Gambar 6 merupakan grafik yang diperoleh dari hasil kalkulasi ADF dari simulasi MM2BD solvasi ion Mn2+ dalam air. Pada ADF hasil simulasi yang didapat atau yang terbentuk oleh atom O1 MnO2 berkisar antara 60 derajat sampai 158 derajat. Dalam grafik menunjukkan bahwa terdapat dua puncak sudut utama. Puncak pertama terjadi pada sudut 74 derajat Celcius dan puncak kedua terjadi pada sudut 141 derajat Celcius. Gambar 7 merupakan grafik ADF dari simulasi MM2BD solvasi ion Mn2+ dalam air. Terlihat sudut yang dibentuk oleh atom O1 MnO2 berkisar antara 57 derajat sampai 163 derajat. Dalam gambar 7 terdapat dua puncak sudut utama. Puncak pertama terjadi pada sudut 73 derajat dan puncak kedua terjadi pada sudut 141 derajat. Struktur solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM2BD dan MM3BD. Struktur solvasi ion Mn2+ dalam air dianalisis dengan melihat hasil kalkulasi RDF, CND, dan ADF. Struktur dari sistem solvasi ion Mn2+ dengan molekul air bisa didapatkan atau dilihat dari hasil snapshot yang membentuk square antiprismatic geometri berdasarkan hasil RDF, CND, ADF, dan snapshot dari geometri hotspot chord
dengan menggunakan TMO-LEX. Rumus struktur sistem solvasi ion Mn2+ dalam molekul airnya dari simulasi MM2BD dan MM3BD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 8 berikut ini. Dinamika solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM2BD dan MM3BD. Menggunakan kalkulasi dari fungsi Distalt untuk kedua simulasi MM2BD dan MM3BD dengan mengolah dari data trajektori tersebut akan didapatkan hasil yang berupa grafik yang memberikan informasi mengenai dinamika ligan dan kulit pertama dan kulit kedua selama proses simulasi berlangsung. Grafik dinamika ligan ini dapat memperlihatkan atau tidaknya berpindahan ligan air dari kulit pertama menuju kulit kedua dan sebaliknya dari kulit yang lebih luar menuju kulit yang lebih dalam. Ada tidaknya pertukaran ligan selama simulasi berlangsung ditunjukkan pada gambar 9 dan gambar 10 berikut ini. Gambar 9 merupakan gambar grafik yang menunjukkan terjadinya pertukaran ligan dari ion Mn2+ dalam air yang didapatkan dari simulasi MM2BD. Lapisan kulit kedua dinamika ligan air dengan ion dalam grafik menunjukkan pada jarak 4,5 A. Dalam grafik menunjukkan bahwa molekul air atau ligan air selama simulasi ada yang berusaha untuk berpindah dari kulit luar ke kulit terdalam, tetapi tidak sampai berpindah ke kulit terdalam. Hal ini membuktikan bahwa dinamika dari ligan ion air dengan ion Mn2+ sudah stabil dikarenakan tidak ada yang berhasil berpindah dari kulit kedua menuju kulit pertama. Selama simulasi dinamika antara ligan air dengan ion Mn2+ pada kulit pertama terjadi pada jarak 2,4 A dan untuk kulit kedua terjadi pada jarak 4-11 A. Gambar 10 menunjukkan grafik pertukaran ligan solvasi ion Mn2+ dalam air simulasi MM3BD. Dalam grafik menunjukkan bahwa simulasi ligan air mengalami perpindahan menuju kulit kedua pada waktu 22 ps dan kembali lagi menuju kulit pertama pada waktu 28 ps. Hal ini menunjukkan bahwa ligan air dengan ion Mn2+ tetap stabil. Selama simulasi dinamika antara ligan air dengan ion Mn2+ pada kulit pertama terjadi pada jarak 2,2 A. Dan untuk kulit kedua terjadi pada jarak antara 4 sampai 7,8 A. Perbedaan dari grafik pertukaran ligan dari simulasi MM2BD dan MM3BD ini terletak pada adanya pertukaran ligan pada simulasi MM2BD. Sama sekali tidak terjadi perpindahan dari kulit kedua ke kulit pertama yang membuktikan bahwa simulasi MM2BD telah stabil, sedangkan pada simulasi MM3BD terjadi pertukaran ligan pada waktu 22 ps dan 28 ps yang membuktikan bahwa simulasi MM3BD stabil. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan penelitian simulasi dinamika molekul MM2BD dan MM3BD yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil RDF, CND-ADF, dan snapshot dari geometri hotspot chords dengan menggunakan TMO-LEX untuk struktur sistem solvasi ion Mn2+ dalam air menunjukkan bahwa pada simulasi MM2BD dan MM3BD sama-sama mengikat 8 molekul air sebagai ligan dan membentuk square antiprismatic geometri. Yang kedua, dinamika dari proses simulasi ini melibatkan ion Mn2+ dalam air sebagai ligannya yang menunjukkan hasil dari simulasi MM2BD tidak terjadi pergerakan sama sekali yang menunjukkan bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ stabil. Sedangkan pada MM3BD terjadi pertukaran ligan air dari kulit pertama menuju kulit kedua dan kembali lagi dari kulit kedua menuju kulit pertama yang menunjukkan bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ juga stabil. Yang selanjutnya ada jurnal dari pemanfaatan abu layang batubara untuk stabilisasi ion logam berat besi atau Fe3+ dan seng Zn2+ dalam limbah cair buangan industri oleh tugas akhir 2 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, pembimbing 1 Dr. Randes Jumairi, MSI, pembimbing 2 F. Widi Mahatmanti, SSI, MSI.
akumulasi ion-ion logam berat yang terkandung dalam limbah cair buangan industri, dan penumpukan abu layang sebagai residu pembakaran batu bara menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini dilakukan sesuatu supaya stabilisasi terhadap ion logam berat Fe3+ dan Zn2+ yang terdapat dalam limbah cair galvanizing PT Cerah Sempurna Semarang dengan abu layang batubara PLTU Surabaya sebagai pozolan dan pencampuran bahan pendukung berupa semen dan kapur. Analisis kualitatif berupa pengujian dengan inframerah dan difraksi sinar X dilakukan pada monolit dengan dan tanpa curing, yang kemudian dibandingkan dengan referensi dan hasil pengujian terhadap abu layang PLTU Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen, dan kapur. Hasil spektrofotometri inframerah monolit hasil stabilisasi tanpa dengan curing menunjukkan adanya beberapa struktur sebelum ada setelah proses stabilisasi, sedangkan hasil pola difraksi sinar X memperlihatkan adanya ion logam berat dalam monolit dengan bentuk senyawa FeCl3 dan ZnCl2. Metode penelitian A. Populasi dan sampel. 1. Populasi. A. Abu layang batubara yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya. B. Limbah cair buangan industri pelapisan seng dari PT Cerah Sempurna Semarang yang mengandung ion-ion logam berat besi atau Fe3+ dan seng Zn2+. 2. Sampel. A. Cuplikan abu layang batubara yang dikumpulkan dari beberapa tempat penampungan di PLTU Suralaya. B. Cuplikan limbah cair yang diambil dari PT Cerah Sempurna Semarang. B. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Campuran homogen abu layang, semen, dan kapur, larutan HNO3 dan ion logam berat Fe3+ dan Zn2+. Variabel tergantung kualitas padatan yang dihasilkan setelah proses stabilisasi meliputi kuat tekan, KNA, lisabilitas, dan struktur mikroskopis bahan padatan atau monolit yang dihasilkan setelah proses stabilisasi berlangsung. C. Alat dan bahan penelitian. 1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: A. Cetakan dari kuningan berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 cm. B. Cetakan monolit dari bahan polietilen. C. Alat pengukur kuat tekan merek Wickham Parents Engineering Slough, England. D. Penyedot vakum. C. Shaker. F. Corong Buchner. G. Alat penggerus agat. H. pH meter merek Hana Instrument. I. Ayakan 170 mesh. J. Pipet tetes. K. Plat tetes. L. Seperangkat alat gelas, labu Erlenmeyer, gelas kimia, tabung reaksi, gelas ukur, dan corong gelas. M. Seperangkat alat spektrofotometer serapan atom atau SSA, Hitachi Polaris Zeeman. N. Seperangkat alat spektrofotometer inframerah merek Shimano 8201 PC. O. Seperangkat alat difraksi sinar X merek Shimano XD 6000. 2. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: A. Bahan stabilisasi dan pengikat meliputi abu layang, semen, dan kapur. Abu layang yang digunakan berasal dari PLTU Suralaya. Semen yang digunakan merupakan semen Portland tipe 1 hasil produksi PT Semen Gresik, dan kapur yang digunakan berasal dari kapur yang dijual di pasaran. B. Filtrat limbah cair buangan industri yang mengandung ion-ion logam berat besi atau Fe3+ dan seng Zn2+ akan diambil dari PT Cerah Sempurna Semarang. C. Larutan HNO3 pekat. D. Licen larutan pH 1, 3, 4, dan 5. E. Kertas saring. F. Kertas saring Wattman 42. G. Aquades. Langkah kerja 1. Preparasi awal limbah cair melalui proses penyaringan menggunakan corong Buchner dan penyedot vakum untuk menghilangkan kotoran dan zat tak larut yang terikut hingga diperoleh filtrat limbah cair. 2. Penempatan pH filtrat limbah cair. 3. Penentuan konsentrasi awal ion-ion logam berat besi Fe3+ dan seng Zn2+ dalam limbah sebagai tolak ukur awal terhadap kondisi analit dengan teknik analisis SSA
menggunakan metode kurva kalibrasi. 4. Penyiapan bahan uji. 5. Penentuan kuat tekan padatan yang telah mengalami proses curing dikeluarkan dari tempat perendaman 1 hari sebelum pengujian kuat tekan. Sebelum pengujian dilakukan pengukuran terhadap panjang rusuk-rusuk dan massa padatan. Uji kuat tekan dilakukan menggunakan alat pengukur kuat tekan dengan kekuatan pembenahan berkisar antara 2-3 kcm², S1 hingga monolit pecah. 6. Penentuan kekuatan ikatan dengan metode Siemens yang dimodifikasi. Uji kualitatif dalam penelitian ini meliputi pengamatan terhadap spektra sinar inframerah dan pola diatogram sinar X monolit hasil leaching dengan dan tanpa curing yang dibandingkan dengan hasil spektra sinar inframerah dan bola difraktogram sinar X abu layang PLTU Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen, dan kapur. Hasil penelitian dan pembahasan. Langkah awal dalam penelitian ini adalah karakteristik limbah cair buangan industri PT Cerah Sempurna. Adapun hasil karakteristik adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik fisik. A. Warna hijau tua pekat. B. Memiliki abu khas. C. Fase cairan kental tanpa endapan. 2. Karakter kimia. A. Sangat asam dengan pH 0,4. B. Konsentrasi Fe 102,725,1183 ppm. Konsentrasi Zn 25.570,4533 ppm. D. Memiliki sifat korosif. Kualitas hasil stabilisasi ion logam berat besi Fe3+ dan seng Zn2+ dalam limbah cair PT Cerah Sempurna menggunakan abu layang batubara ditentukan secara kualitatif. Pengajuan secara kualitatif meliputi analisis inframerah dan diatogram difraksi sinar X serbuk monolit hasil leaching dengan dan tanpa curing. Analisis spektra inframerah. Analisis kualitatif dengan metode spektroskopi inframerah dilakukan pada bilangan gelombang 4000 sampai 500 cm1 menggunakan pelet KBR. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perubahan struktur mikroskopis yang terjadi setelah proses stabilisasi ion logam besi dan seng dengan mengadakan perbandingan terhadap spektra atau abu layang PLTU Suralaya dan campuran homogen abu layang, semen, dan kapur terhadap spektra abu layang yang telah diberi ikatan dengan semen Portland, kapur padam, dan limbah cair salpazing. Analisis inframerah pada kondisi yang sama untuk campuran abu layang, semen, dan kapur setelah dihomogenisasi menghasilkan spektra disajikan pada gambar 12 berikut. Pita serapan muncul pada daerah 3643,3 cm, 3448,5 cm, 1629,7 cm, 1419,5 cm, 9097,1 cm, dan 875,6 cm. Jika dibandingkan dengan pita serapan spektra abu layang sebelum proses stabilisasi ion logam, besi, dan seng, maka teramati bahwa terjadi beberapa pergeseran daerah serapan. Interpretasi gugus fungsi spektra inframerah monolit hasil stabilisasi tanpa curing dicantumkan pada tabel 18. Dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan pengamatan terhadap spektra abu layang PLTU Suralaya, campuran abu layang, semen, dan kapur setelah homogenisasi dan monolit hasil stabilisasi baik tanpa maupun dengan curing, diketahui bahwa terjadi pergeseran, perubahan spektra dan intensitas gelombang setelah campuran homogen abu layang PLTU Suralaya, semen, dan kapur dijadikan satu model monolit melalui penambahan limbah cair dari proses hot dip galvanizing PT Cerah Sempurna. Adanya pergeseran, perubahan spektra, dan intensitas gelombang tersebut menunjukkan interaksi molekuler yang terjadi selama proses stabilisasi berlangsung. Analisis difraktogram sinar X. Hasil difraksi sinar X abu layang memperlihatkan 3 puncak utama, yaitu pada sudut 26,614 derajat, 23,982 derajat, dan 20,808 derajat. Menurut tes 5 1996,
Munculnya puncak pada 20 berbanding 26,60 derajat dengan harga spesifik 3,5 A menunjukkan adanya mineral kuarsa yang merupakan komponen utama abu layang. Sedangkan Dimitris D. 2003 menyebutkan bahwa kuarsa tidak murni tanpa pada puncak di aptogram 26,5 A. Pola difraksi sinar X abu layang tersebut menunjukkan adanya kandungan SiO2 yang cukup mendominasi. Sedangkan pola difraksi sinar X campuran homogen abu layang, semen, dan kapur dapat diamati pada gambar 17 berikut ini. Berdasarkan kedua pola difraksi sinar X monolit hasil stabilisasi, tampak teramati bahwa ion logam besi dan seng terkandung di dalam kedua monolit. Intensitas pola yang dihasilkan oleh difraktogram sedikit lebih besar untuk Fe pada monolit tanpa curing dan sedikit lebih besar untuk Zn pada monolit dengan curing. Yang terakhir ada simpulan. Adapun simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut. 1. Lichibilitas ion logam berat besi Fe3+ dan seng Zn2+ berbanding lurus dengan konsentrasi awal ion logam dan waktu kontak pada proses leaching, dan berbanding terbalik dengan kenaikan pH dan massa kapur dalam campuran abu layang, semen, dan kapur. Lichibilitas serbuk terbesar terjadi pada pH 1 dengan komposisi Al SK sama dengan 55 berbanding 45 berbanding 5, yaitu sebesar 5,28433 ppm untuk ion logam Fe dan 3,39930 ppm untuk ion logam Zn. Sedangkan lichibilitas padatan tanpa curing untuk ion logam Fe sebesar 15,1737 ppm dan Zn 3,18 ppm. 2. Spektra hasil analisis dengan spektrofotometri inframerah monolit hasil stabilisasi tanpa dan dengan curing menunjukkan adanya struktur pembentuk metrik pozolan, sedangkan pola difraksi sinar X memperlihatkan adanya ion logam berat pada monolit dengan bentuk senyawa FeCl3 dan ZnCl2. Yang ketiga, campuran abu layang, semen, dan kapur dapat dimanfaatkan untuk stabilisasi ion logam berat besi Fe3+ dan Zn2+ yang terkandung dalam limbah cair buangan industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.